Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang 12 fakta menarik pada pertandingan antara Korea Selatan U23 versus Indonesia U23 di babak 8 besar Piala Asia U23 2024 yang berlangsung di Qatar. Ya, pada pertandingan ini Indonesia meraih kemenangan dengan skor 11-10 melalui babak adu penalti setelah bermain imbang 2-2 pada waktu normal dan perpanjangan waktu. Berikut adalah 12 fakta menarik pada pertandingan Korea Selatan U23 versus Indonesia U23. Yang pertama, Timnas Indonesia adalah negara satu-satunya yang berhasil membobol gawang Korea Selatan di Piala Asia U23 2024. Ya, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang dapat membobol gawang Korea Selatan. Karena pada 3 pertandingan sebelumnya di babak fase grup, Korea Selatan melakukan clean sheet alias tidak pernah kebobolan dari 3 pertandingan yang telah dilakoni, yaitu menang 1-0 atas Uni Emirat Arab, menang 2-0 atas Tiongkok U23, dan menang 1-0 atas Timnas Jepang U23. Ya, Timnas Korea Selatan memang begitu perkasa di babak penyisihan grup. Mereka meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan di babak penyisihan grup. Dengan poin 9, Korea Selatan menjadi juara grup B dengan memasukkan 4 gol tanpa kebobolan. Selanjutnya, fakta nomor 2, Rafael Struijk menjadi satu-satunya pemain yang bisa membobol gawang Korea Selatan. Itu di luar adu penalti. Ya, Rafael Struijk merupakan satu-satunya pemain yang bisa membobol gawang Korea Selatan. Hebatnya lagi, tidak cuma satu, yaitu 2 gol sekaligus diborong oleh Rafael Struijk. Sebelumnya, Korea Selatan belum pernah kebobolan. Pada fase grup, mereka melakukan clean sheet, tetapi di hadapan Indonesia, Korea Selatan harus mengakui keunggulan Indonesia dengan skor 11-10. Yang di waktu normal, skornya adalah 2-2. Dan dalangnya adalah Rafael Struijk yang memborong 2 gol. Ini juga menjadi gol pertama dan kedua Rafael Struijk di Piala Asia U23 2024. Karena di babak fase grup, Rafael Struijk belum pernah melesakkan gol ke gawang lawan. Dan Rafael Struijk mendapat beberapa pertanyaan dari netizen, bagaimanakah ketajamannya, dan Rafael Struijk menjawab dengan borongan 2 golnya ke gawang Korea Selatan. Ini tidak ada yang menyangka Indonesia mampu mengalahkan Korea Selatan. Rafael Struijk dapat menjeploskan 2 gol langsung ke gawang Korea Selatan. Fakta nomor 3, Timnas Indonesia adalah satu-satunya negara yang bisa mengalahkan Korea Selatan di Piala Asia U23 2018. Ya, seperti di fakta nomor 1 ya, Timnas Indonesia satu-satunya negara yang dapat membobol Korea Selatan dan satu-satunya negara yang dapat mengalahkan Korea Selatan. Karena di fase grup, Korea Selatan selalu meraih hasil kemenangan. Ini merupakan sebuah prestasi yang besar buat Timnas Indonesia. Ini adalah sejarah. Indonesia bisa mengalahkan Korea Selatan dan maju ke babak semifinal. Fakta nomor 4, Indonesia menjadi negara yang memutus keikutsertaan Korea Selatan di Olimpiade sejak tahun 1988. Ya, sejak tahun 1988, Korea Selatan secara berturut-turut lolos ke Olimpiade. Tetapi kelolosan tersebut
terhenti di angka 9. Kalau misalkan Korea Selatan yang lolos tahun ini, dia akan lolos ke Olimpiade secara berturut-turut selama 10 kali. Tetapi di angka 9 dihentikan oleh Indonesia. Ya, Korea Selatan sejak tahun 1988 tidak pernah absen di cabang olahraga sepak bola Olimpiade. Mereka selalu turut berpartisipasi di cabang olahraga sepak bola Olimpiade sejak tahun 1988. Tetapi sekarang dihentikan oleh Indonesia. Tentu ini sangat menyakitkan buat pecinta sepak bola Korea Selatan. Namun di balik itu, ini adalah suatu capaian dan kegembiraan buat pecinta sepak bola Indonesia. Fakta nomor 5. Sintayong pertama kali berjumpa dengan negara asalnya yaitu Korea Selatan sebagai pelatih timnas negara lain di kompetisi resmi dan meraih kemenangan. Ya, pertandingan kali ini antara Indonesia versus Korea Selatan U23 di Piala Asia U23 adalah pertandingan pertama Sintayong melawan timnas negaranya sendiri. Tentu ini menjadi hal yang berat buat Sintayong, tetapi berkat profesionalismenya Sintayong, tetap Sintayong memberikan hal terbaik buat timnas Indonesia sehingga Indonesia mampu meraih kemenangan atas timnas Korea Selatan U23. Walaupun seperti apa yang dikatakan Sintayong usai pertandingan Indonesia memenangkan laga, beliau merasakan senang sekaligus sedih dengan apa yang terjadi pada laga itu. Beliau senang karena tim asuhannya meraih kemenangan dan lolos ke babak semifinal. Di lain itu, beliau merasa sedih karena negaranya terhenti di babak 8 besar dan menorehkan sejarah buruk, tidak lolos ke Olimpiade. Fakta nomor 6. Timnas Indonesia selalu menang ketika bermain di Stadion Abdullah bin Khalifa. Ya, Indonesia selalu meraih kemenangan ketika timnas Indonesia bermain di Stadion Abdullah bin Khalifa. Dimulai sejak Piala Asia 2023 ketika Indonesia berhadapan dengan Vietnam, Indonesia menang dengan skor 1-0. Pertandingan kedua saat Indonesia berhadapan dengan Australia di Piala Asia U23, Indonesia juga menang dengan skor 1-0. Di pertandingan ketiga, ketika Indonesia berhadapan dengan Yordania di Stadion Abdullah bin Khalifa, Indonesia menang dengan skor 4-1. Dan kemarin, ketika Indonesia berhadapan dengan Korea Selatan U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Indonesia juga menang dengan skor 11-10. Ini merupakan statistik yang baik ya buat Indonesia bermain di Stadion Abdullah bin Khalifa, karena nanti di babak semifinal Indonesia juga akan bermain di stadion ini. Sehingga harapan kita statistik ini akan berlanjut dan keberuntungan Indonesia bermain di Stadion Abdullah bin Khalifa. Semoga Indonesia menang melawan Uzbekistan di stadion ini sehingga Indonesia 5 kali beruntun memenangkan pertandingan di stadion ini. Kita berharap begitu ya. Fakta nomor 7. Timnas Indonesia lolos ke semifinal untuk pertama kali sejak turnamen digelar. Ya, bukan lolos ke semifinal saja. Ini adalah partisipasi pertama Indonesia di Piala Asia U23 2024. Sejak pertama kali turnamen ini digelar yaitu pada 2013, Indonesia belum pernah lolos kecuali di tahun 2024 ini Indonesia lolos untuk pertama kalinya. Dan untuk pertama kalinya pula Indonesia lolos sampai ke babak semifinal. Ini adalah capaian prestasi yang luar biasa yang tidak dapat diprediksi oleh pengamat-pengamat sepak bola luar negeri. Bahkan pengamat-pengamat sepak bola dalam negeri
awalnya juga tidak memprediksi Indonesia sampai ke babak semifinal. Banyak yang meragukan kualitas timnas Indonesia sebelum pertandingan. Tetapi setelah pertandingan kedua ketika Indonesia mengalahkan Australia, dari situ mulai banyak pengamat-pengamat sepak bola yang mempunyai harapan, termasuk pecinta sepak bola Indonesia, karena Australia adalah tim yang kuat dan calon kuat juara, dan Australia dapat dikalahkan Indonesia. Selanjutnya di pertandingan kedua, Indonesia dengan luar biasa mengalahkan Yordania dengan skor 4-1. Di situ permainan Indonesia sungguh sangat luar biasa, sangat menarik, layaknya tim-tim kelas Eropa, sehingga dari situ Indonesia mempunyai harapan yang lebih, bisa lolos ke babak selanjutnya. Setelah di babak 8 besar dipertemukan dengan Korea Selatan, harapan itu ada. Antusiasme pecinta timnas Indonesia itu ada. Mereka berharap Indonesia bisa mengalahkan Korea Selatan. Kalau flashback sedikit, karena pertandingan melawan Australia dan Yordania, Indonesia bermain luar biasa. Tidak salah, ketika Indonesia berhadapan dengan Korea Selatan, penampilan Indonesia tetap menanjak dan Indonesia akhirnya berhasil mengalahkan Korea Selatan. Siapa yang menyangka sebelumnya kalau Indonesia bisa mengalahkan Korea Selatan sebelum pertandingan Indonesia antara Australia dan Yordania? Pasti tidak ada yang menyangka. Apalagi kita pernah melakukan pertandingan persahabatan ya pas sebelum Piala Dunia U20 kalau nggak salah. Indonesia kalah 7-0 di Korea. Itu terlihat perbedaan kelas yang sangat tinggi. Tetapi dengan rata-rata pemain yang sama ya, hampir sama, karena itu dilakukan 3 atau 4 tahun yang lalu. Jadi saat itu pemain-pemain yang masih usianya 16 tahun sekarang sudah usianya 22 tahun dan ikut ke Piala Asia U23 ini. Tetapi hasilnya bertolak belakang, Indonesia yang mengalahkan Korea Selatan. Lanjut, fakta nomor 8. Korea Selatan atau ini juara edisi 2020 ya, adalah mantan juara Piala Asia U23 pertama yang dikalahkan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 ini. Apakah selanjutnya Uzbekistan? Ya, karena Uzbekistan juga adalah mantan juara Piala Asia U23, yaitu tepatnya di edisi 2018. Saat itu Uzbekistan mengalahkan Vietnam di final. Ya, mudah-mudahan Indonesia dapat mengalahkan Uzbekistan di babak semifinal. Kalau itu terjadi, Indonesia sudah mengalahkan 2 juara Piala Asia U23 dan selayaknya Indonesia bisa menjadi juara Piala Asia U23 2024. Ya, harapan itu ada karena permainan timnas Indonesia sekarang sangat-sangat jauh berbeda dengan permainan timnas Indonesia di edisi-edisi sebelumnya. Kita lihat permainan Indonesia di 10 tahun sebelum inilah, bukan 10 tahun, tahun ketika terakhir era Simon McManamy ya, dari Simon McManamy ke bawah itu Indonesia masih bermain dengan long ball gitu ya, long ball, asal gawang Indonesia tidak bahaya, asal Indonesia gawangnya selamat gitu ya. Penguasaan bola tidak diperhatikan, lebar lapangan tidak diperhatikan. Jadi kalau dulu kita melawan tim-tim Asia Timur atau tim-tim Asia Barat atau lawan Australia, itu penguasaan bola Indonesia itu sangat jauh ketinggalan. Indonesia sekitar 20-30%, tim-tim dari Asia Timur atau Asia Barat atau Australia itu bisa menguasai sampai 70-80%. Itu adalah penguasaan bola yang sangat-sangat jomplang. Tetapi di era kepelatihan Sintayong khususnya akhir-akhir ini,
itu tidak terjadi. Kita lihat statistik melawan Jordania dan statistik melawan Korea Selatan. Di situ kita menang secara statistik, mau tembakan ke arah gawang, tembakan percobaan, penguasaan bola, kita menang jauh. Dari segi operan, kita menang atas Korea Selatan dan Yordania. Nah, saat melawan Australia, sebenarnya di babak pertama juga Indonesia bermain imbang gitu ya untuk statistiknya. Kecuali skornya Indonesia menang 1-0 di babak pertama. Tapi kalau dari segi tembakan, penguasaan bola, umpan, Indonesia nggak jauh beda sama Australia. Tetapi di babak kedua memang terjadi penurunan. Indonesia kalah secara statistik, tetapi secara skor Indonesia menang 1-0. Dari situ sudah kita dapat simpulkan kalau Indonesia sekarang sudah jauh berbeda. Indonesia dapat memanfaatkan umpan-umpan pendek 1-2, bisa memanfaatkan lebar lapangan. Umpan dari sisi lapangan ke sisi lapangan yang lain itu sangat akurat. Umpan dari belakang ke depan juga sangat akurat. Jadi umpan dari belakang ke depan itu dilakukan sesekali bukan untuk membuang bola, tetapi untuk melakukan operan ke pemain penyerang kita. Fakta nomor 9. Indonesia adalah negara satu-satunya dari pot 4 yang berhasil masuk semifinal. Bahkan pot 3 dan 4 hanya Indonesia yang ke semifinal. Ya, yang lain sudah gugur di fase grup ya. Yang lain seperti Malaysia, Kuwait, Tajikistan itu udah gugur di babak grup. Hanya Indonesia dari pot 4 yang lolos ke babak 8 besar. Nah, di babak 8 besar itu ada Vietnam yang di pot 3, tetapi juga gugur juga. Nah, sekarang tinggal Indonesia yang ada di babak semifinal untuk pot 3 dan 4. Ini juga membuktikan kalau dari awal laga Indonesia adalah kuda hitam. Ya benar-benar kuda hitam. Bukan lagi kuda hitam menurut saya, malah kuda terbang. Jadi bisa terbang langsung ke semifinal gitu kan. Luar biasa. Nah, yang nomor 10, fakta nomor 10 ini menarik juga. Saya melihat live reaction ya, yang di situ ada Bung Towel ya. Nah, saya perhatikan gitu. Bung Towel satu-satunya penggemar mungkin timnas Indonesia yang masih bisa duduk santai ketika detik-detik Indonesia kalahkan Korea Selatan. Kalau yang lain mungkin jingkrak-jingkrak, paling enggak yes. Apa dikepalin gitu ya tangannya, yes. Loncat, ada yang loncat, ada yang teriak. Bung Towel masih santai. Jadi kepala tangannya di belakang kepala kini sambil senderan gitu, santai bilang semifinal gitu aja. Jadi ya mungkin Bung Towel kurang antusias atau apa ya, kurang reaktif ya kalau nonton bola, emang gayanya seperti itu mungkin ya. Tapi kalau menurut saya ya agak-agak aneh juga gitu kan. Kalau orang normal pecinta timnas Indonesia gitu ya pasti langsung meluapkan emosi gitu ya, langsung loncat, langsung teriak. Ini santai gitu, tapi ya nggak bisa menyalahkan juga, emang mungkin gayanya Bung Towel seperti itu. Tapi ya menarik juga, kalau bagi saya itu menarik gitu ya. Oke, lanjutnya fakta nomor 11. Pertandingan antara timnas Indonesia versus Korea Selatan adalah pertandingan terlama di kompetisi Piala Asia U23 sepanjang sejarah. Setelah 2 kali waktu normal plus 2 kali perpanjangan waktu, harus diselesaikan dengan 12 kali percobaan penalti dari kedua tim. Jadi totalnya 24 kali tendangan penalti. Sebelumnya kalau babak adu penalti itu paling dilakukan masing-masing 5 kali percobaan dari masing-masing tim. Jadi cuma totalnya 10 kali percobaan tendangan penalti. Tapi ini totalnya 24 kali. Sampai-sampai satu orang harus menendang 2 kali. Yaitu kalau di Indonesia Ramadan Sananta sama Pratama Arhan gitu kan. Jadi ini pertandingan yang sangat lama dan sangat menguras energi dan psikis pemain. Ini fakta nomor 12. Ada 3 momen keputusan wasit yang
Dua di antaranya berkat VAR ya, yang menyelamatkan dan menguntungkan Indonesia. Pertama, gol Korea Selatan di awal-awal babak pertama yang dianulir. Setelah melihat VAR, gol tersebut dianulir karena pemain Korea Selatan tertangkap offside. Yang kedua, kartu merah terhadap Lee Yong Jun. Ya, kartu merah ini diberikan setelah wasit melihat VAR. Lee Yong Jun ini melanggar dengan keras Justin Hubner. Tadinya cuma dikasih kartu kuning, tapi setelah lihat VAR, Lee Yong Jun ini dikasih kartu merah karena memang pelanggarnya sangat-sangat berbahaya ya buat Justin Hubner. Yang ketiga adalah pengulangan penalti Justin Hubner ya. Pada saat adu penalti, tendangan Justin Hubner dapat diblok oleh kiper Korea. Tetapi untungnya wasit dengan jeli melihat kalau kiper Korea Selatan sudah bergerak lebih dulu. Dua kakinya sudah meninggalkan garis gawang terlebih dahulu. Jadi penalti itu harus diulang. Dan untungnya tendangan kedua Justin Hubner sukses melesakkan bola itu ke dalam gawang Korea. Nah, ini adalah momen-momen yang menguntungkan. Menurut saya sangat menguntungkan timnas Indonesia.